Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Maharani Ratnadewati, NIM 192111117, dan teman saya, Mudrik Asrof Nurandani, NIM 192111127, dan Ganis Dias Agustin, NIM 192111139. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Hadis yang berkaitan dengan niat. Pengertian niat. Niat adalah amalan hati amaliyah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pribadi masing-masing yang tahu niat dan motif seseorang dalam hati, beramal atau salah. Niat dianggap agung karena sumber dan motivasinya yaitu hati. Hati merupakan pokok dari seluruh anggota tubuh dan ia, menurut sebagian pendapat, merupakan suatu tempat di mana akal berada. Segala perbuatan manusia yang tampak hanyalah bentuk lahiriah yang merupakan cermin hati yang tersembunyi. Syarat niat. Niat harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, mencapai derajat tamyi. Yang ketiga, mengetahui ibadah yang akan diniati. Yang keempat, tidak melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan niatnya. Waktu dan tempat pelaksanaan niat. Waktu dan tempat pelaksanaan niat adalah bersamaan dengan awal ibadah kecuali beberapa ibadah seperti puasa wajib, zakat, dan menyembelih hewan kurban. Objek niat, al-ta'at, ibadah atau ketaatan, yang mencakup akidah, keyakinan, al-ibadut, al-wajibah, ibadah wajib, dan al-kurubat, ibadah sunnah. Al-turuk, meninggalkan larangan yang meliputi meninggalkan hal haram dan makruh. Dan al-mubahat, adalah hal-hal yang boleh. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ganis Dias Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganis Dias Agustin, NIM 192111139, ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan hadis yang berkaitan dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi muraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia ingin dapatkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya pada apa yang ia niatkan. Yang dimaksud oleh lafaz innamal a'malu binniyati adalah bahwa amal itu menjadi rusak atau tidak, diterima atau ditolak, diberi pahala atau tidaknya itu disebabkan oleh niatnya. Niat letaknya di dalam hati, dan ia merupakan amalan hati. Niat sama sekali tidak ada hubungannya dengan lisan atau anggota badan, sehingga niat seseorang tidak dapat dinilai dari lisan dan perbuatan pelakunya. Nah, kemudian yang dimaksud oleh lafaz wa innama likulli imri'in ma nawa adalah bahwa manusia yang akan mendapatkan sesuatu dari apa yang ia niatkan. Apabila ia beribadah, diniatkan sebagai ibadahlah yang ia dapatkan. Namun
Apabila ibadah diniatkan hanya sekedar rutinitas, maka hanya rutinitaslah yang ia dapatkan. Kemudian yang dimaksud dalam lafaz wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih adalah bahwa barang siapa yang niat hijrahnya dari negeri kafir menuju negeri Islam kepada selain Allah, yakni karena ketamakannya terhadap dunia atau karena ingin menjumpai wanita yang ingin ia nikahi agar bisa menikahinya, maka hasil atau nilai dari hijrahnya hanya kepada apa yang ia niatkan. Kemudian yang dimaksud oleh lafaz faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi adalah bahwa barang siapa yang niat hijrahnya ikhlas karena mengharapkan wajahnya Allah agar Allah terima hijrahnya dan Allah catat sebagai golongan orang yang berhijrah, serta hijrah karena mengamalkan sunnah Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Nilai yang diambil dari hijrah tersebut bukan dari apa yang tampak pada hijrahnya, namun nilai yang diambil adalah maksud, tujuan, atau niat hijrahnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 5. Saya di sini akan membahas tema yang berkaitan dengan hadis tentang niat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutri Rasof Nulandani, NIM 192111127 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3D. Hadis tentang niat yang kedua yaitu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyinya innamal a'malan baniyati wa innama likulli amrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amriati yanakihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya pada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah, berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia, seperti karena mengejar wanita. Dalam hadis disebutkan contoh amalannya yaitu hijrah. Ada yang berhijrah karena Allah, dan ada yang berhijrah karena mengejar dunia. Niat secara bahasa berarti al-qasd yang atau keinginan, sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksudkan adalah berazam atau berdedak, mengerjakan sesuatu ibadah ikhlas karena Allah, letak niat dalam batin atau hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah ucapan dalam pelafalan hadis serta penyampaian yang belum jelas, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.